teman-teman, saya kembali lagi di bengkel yang bisa ngemat puluhan juta ya. Kemarin ya video kita tuh Bang Baim. Siap. Saya datang ke sini dapat informasi bahwa ada promo menarik nih di bengkel ini Bang Baim. Coba dijelasin deh. Ya, kita emang ada special promo sebenarnya di bulan Agustus ini ya. Sebenarnya semenjak awal Agustus sampai akhir Agustus itu bahkan ada diskon 10%. Oh, diskon 10% Ya, untuk semua perbaikan. Oh iya. Perbaikan ya, semua perbaikan. Nah, terus juga itu ada lagi tuh, kita tambahkan lagi tuh buat teman-teman tuh. Jadi di tanggal 22, 23, 24 itu kita ada promo tuh scan gratis. Oh, scan gratis. Kalau kalau scan itu biayanya berapa sih? Itu tergantung kendaraannya sih. Ada yang 200, ada yang sampai 300 gitu. Tergantung dari jenis kendaraannya, apa dia premium atau istilahnya yang sedang atau yang itu gitu. Free ya? Free itu nggak ada biaya, cuma emang pasti ada term and condition. Ya, dengan istilahnya nanti term and condition itu baru kita inikan apa sih istilahnya dia approve atau tidak gitu kan. Yang jelas mah itu memudahkan sekali kok term and conditionnya itu. Di situ juga tuh teman-teman dikasih waktu tuh selama scanning itu bisa konsultasi. Jadi 30 menit, selama 30 menit itu gitu kan pada saat scanning, terus juga istilahnya itu kita batasi, khawatirnya kita nggak cukup waktu kalau terlalu berlebihan. Jadi di 30 menit itu silakan deh nanya istilahnya itu. Paling kita batasin waktunya. Udah pos banget tuh kalau 30 menit teman-teman. Nah, itu dia lah. Jadi mungkin teman-teman yang punya unit mungkin lagi agak pincang-pincang dikit atau pincang sekalian, bawa aja deh ke sini ya. Ya. Scan gratis lo lumayan 300.000. Iya. Ya intinya sih scan-nya pokoknya gratis gitu, benar-benar gratis. Itu pun juga kita tidak memaksa teman-teman mau. Ternyata setelah scan itu ada masalah yang harus diservis. Itu silakan tuh. Mau diservis di sini silakan, mau nggak dibawa pulang juga, yang penting ada hasil scan-nya itu silakan. Jadi kita itu emang free deh untuk spesial promo kemerdekaan tuh kan. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Ntar kalau servis di sini, ntar dikasih diagnosa kayak gini, terus harus dibenerin di sini, ntar ditakut-takutin lagi. Enggak ya Bang ya? Enggak, fleksibel kok di sini teman-teman. Bener-bener free. Terus juga sebenarnya ini langkah edukasi. Yang mana tuh kendaraan itu baik yang sehat maupun yang lagi ada masalah, sebenarnya pentingnya scanning itu apa sih di situ? Nanti kita jelaskan juga tuh di situ. Contohnya misalkan ya kemarin kita sempat bahas juga deh kalau nggak salah tuh sama Bang tuh kan masalah ketika misalkan dilakukan tune up gitu, itu kan untuk mengembalikan performa lagi karena emang udah ada komponen yang dianggapnya istilahnya udah kurang bagus kinerjanya. Akhirnya itu bisa nurunin kinerja baik secara apa sih namanya ya, maksudnya kinerja itu akan dari sisi elektronik itu akan menyesuaikan kinerja si kendaraan supaya tidak terjadi knocking atau ngelitik tuh. Nah, itu akan disesuaikan tuh secara nilai-nilainya. Dia ada namanya self adjustment. Self adjustment itu yang mana si komputer akan menentukan nilai yang sesuai dengan kondisi si kendaraan supaya tidak terjadi ngelitik. Minimal kembali ke standarnya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ketika dilakukan tune up, itu kan ngelitik itu karena misalkan ada busi lah yang misalnya udah kurang bagus, bahan bakar lah misalkan yang kurang bagus, misalkan kan gitu ya. Itu akan terjadi Nah, si komputer itu supaya tidak terjadi ngelitik itu dia akan self adjustment, dia akan menentukan nilai sesuai dengan kebutuhan si kendaraan. Nah, ini ketika dilakukan tune up, ada penggantian atau penyetelan baru lagi yang memungkinkan dia naik lagi performanya seperti istilahnya yang baru ya misalkan gitu. Nah, si komputer ini nggak bisa untuk menyetel kembali ke setelan pabrik. Salah satu caranya supaya itu bisa balik lagi ya dilakukan riset sama scanner. Supaya kembali lagi ke setelan pabrik. Itu sih sebenarnya tujuannya si scanning itu. Mungkin ini juga Pak Baim ya, seumpama nih mobil saya masih baru nih, masih usia 1 tahun. Kalau saya mau
upgrade dia bisa kali di sini ya. Upgrade untuk apa tuh? Apa nih? Untuk ningkatin kencangannya, tapi itu sebenarnya sih nggak perlu tuh teman-teman ya. Oke. Itu kan kalau kita bilang misalkan tuning lah, atau kita bahasa umum yang kita tahu itu remap ya. Remap, oke, Benar kan? betul. Remap ya. Jadi sebenarnya manajemen atau sistem standar dibikin yang di luar standar itu. Iya. Ya, otomatis pasti tuh teman-teman ada yang pengen kecepatan rendahnya itu akselerasinya itu lebih cepat. Nggak pengen lemot ningkatinnya. Atau istilahnya itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dirasa ini ada yang kurang nih. Nah itu namanya sih biasanya remap disebutnya. Remap. Bisa ya di sini Bang ya? Nah, untuk remap sendiri sebenarnya teman-teman tuh kita fokusnya lebih ke perbaikan. Perbaikan. Bukan untuk modify. Oke, perbaikannya. Oke. Gitu kan. Jadi kita ini ada divisi programming tapi fokusnya lebih ke perbaikan. Contohnya apa nih? Biasanya ada security system programming, kayak misalkan immobilizer bermasalah, terus smart key-nya bermasalah, nah itu ada programming. Nah, kita ada divisinya. Terus juga ada modul programming. Oke. Contohnya misalkan nih abang nih ECU-nya rusak dan tidak bisa diperbaiki. Oke. Otomatis harus ada penggantian. Iya. Nah, penggantian mau baru ataupun yang bekas atau yang second use gitu kan. Nah, itu tuh harus ada dilakukan programming kalau untuk kendaraan-kendaraan sekarang. Jadi nggak plug and play dia. Nah, kita juga istilahnya itu divisi programming itu ngerjakan itu. Nah, untuk remap sendiri bukan kita tidak mampu ya. Iya. Tapi sekarang yang kita kebutuhan kita itu cenderung lebih ke perbaikan. Salah satunya itu programmingnya untuk perbaikan, bukan untuk modify. Siap. Ya gitu kan jatuhnya. Mungkin kedepannya dengan divisi itu sesuai dengan SDM-nya mungkin bertambah juga, nanti kita akan istilahnya adakan tuh untuk layanan itu. Tapi terus sebenarnya teman-teman kalau kayak nge-remap itu sebenarnya itu jiwa-jiwa muda aja teman-teman dari saya. Karena apa? Pabrikan mobil membuat standarisasi itu udah sedemikian rupa dirancang, sudah ada batasan-batasannya Bang ya. Kalau mau mobil yang bertenaga apa yang kencang ya harus beli mobil yang di kelasnya di atas ya Bang Baim. Nah sebenarnya ini yang mungkin sedikit perlu kita ketahui juga bahwa si program komputer itu kadang-kadang disesuaikan dengan pasar. Oke. Nah contohnya misalkan saya sebagai perusahaan nih mau masarkan 2 produk tapi berbeda tahunnya. Padahal sebenarnya sistemnya sama. Oke. Nah, untuk yang pertama, misalkan HP-nya dengan program seperti ini atau istilahnya sistem seperti ini akan dapat HP sekian. Misalkan di komputer atau si mapping-nya itu atau komputernya itu udah di map itu sekian dapat HP-nya. Oke. Nah, terus nanti ada yang baru dengan mesin yang sama itu tenaganya bisa beda tuh karena misalnya emang programnya udah beda, desainnya itu lebih beda. Oke, benar. Contoh aja kayak mungkin nih kita di Honda nih antara Mobilio dengan namanya HR-V itu berbeda tenaga ya. Ah itu bisa. Nah, itu tapi cc-nya sama. Cc-nya sama kan? 1500. Nah itu dia. Saya kesini juga ini ada satu poin penting sebenarnya mungkin yang mau disampaikan Bang Baim nih. Kalau bahasa saya sih lagi open nih, open BO kasarnya. Tapi sifatnya ini edukatif nih. Sifatnya edukatif. Coba deh Bang Baim jelasin deh. Ya, kalau sebenarnya si Autosmart ini atau CP Autosmart ini didirikan itu sesuai dengan ada kebutuhan yang ya dasar itu seperti ya di komputerisasi itu banyak orang menganggap itu kompleks. Oke. Dan itu high risk. Nah, ketika istilahnya itu jadi kendala, kita hadir di situ. Oke. Dan kita berusaha untuk profesional. Ya dengan kita coba kembangkan usaha kita itu didukung dengan divisi-divisi yang sebelumnya juga kita sempat sampaikan juga tuh ke Abang.
Terus juga nih, selain kebutuhan perorangan atau pribadi, juga sebenarnya ini ada kebutuhan yang lebih luas. Contohnya kalau kita bicara istilahnya, perusahaan itu mungkin nggak bisa bekerja sama yang non perusahaan karena harus ada sesuatu lah kebijakan yang di situ yang diatur lah di sana gitu kan. Jadi kita hadir ke sana. Kita coba bangun untuk istilahnya usaha yang berbadan hukum tuh Bang. Tujuannya ya tadi itu. Jadi bukan cuma hanya istilahnya kita memenuhi kebutuhan apa sih namanya tuh user end atau istilahnya pengguna, tapi kita juga memenuhi kebutuhan korporasi perusahaan. Gitu. Nah, di sini juga sebenarnya banyak kalau kita lihat kendala-kendala yang muncul itu bukan cuma hanya kendaraan ringan saja. Terus bagaimana tuh kendaraan-kendaraan berat? Bener gak? Iya. Kayak heavy duty truck, terus istilahnya marine gitu. Ekskavator gitu. Ekskavator lah kayak gitu kan. Bisa juga ya? Lah, itu komputer juga, basic kita itu adanya di situ. Oke. Dan kita sebenarnya banyak, makanya itu dari pengalaman kita ternyata banyak dan kita itu ada untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Oke. Jadi intinya si Otosmart itu coba berusaha untuk lebih profesional lagi, bukan cuma hanya kebutuhan pribadi, tapi juga corporate sekarang itu. Dengan kita ciptakan tuh badan hukumnya lah yang mungkin walaupun kita masih kecil. Bengkel Auto Smash It ini membuka kerjasama kepada pihak-pihak selain perseorangan yang punya mobil pribadi ke perusahaan-perusahaan juga yang berhubungan dengan otomotif, bahkan sampai alat-alat berat ya Bang ya. Betul. Karena mohon maaf nih, mungkin kalau perusahaan-perusahaan walaupun itu dia otomotif kayak perusahaan taksi mungkin ya, itu kan dia nggak punya tenaga ahli untuk bidang kelistrikan ini ya. Nah itu makanya kita hadir Pak. Karena sedikit sekali orang yang mau terlibat dalam usaha yang kompleks seperti ini. Karena secara risk itu emang high risk, resikonya tinggi, bisa-bisa istilahnya nambah masalahnya dan istilahnya bisa istilahnya banyak kerugian lah di situ kan, nambah kerugian lah di situ. Ya intinya di sini itu kita profesional untuk istilahnya komputer kendaraan, baik misalnya kendaraan ringan, kendaraan berat gitu kan. Dan itu ya pastinya banyak perusahaan-perusahaan atau bengkel-bengkel yang cuma hanya ngelayani misalkan maintenance dan mereka belum siap tuh untuk istilahnya di komputerisasinya. Nah, kita hadir itu mungkin ini akan jadi solusi buat teman-teman dengan nanti misalkan bermitra dengan kita gitu kan. Bermitra ya. Ya, otomatis ya dengan bermitra tuh harus ada tuh saling menguntungkan kedua belah pihak kan gitu. Entah mungkin secara basic kita juga dari Otosmart itu ngajarkan untuk misalnya mitra kita pembelajaran tentang scanning gitu kan, teori-teori dasar tentang istilahnya bagaimana cara kerjanya si komputer gitu. Yang saya tangkap gini teman-teman. Jadi kalau perusahaan itu artinya butuh tenaga ahli, kayaknya butuh banget kos biaya untuk membangun sistem itu loh. Ya. Jadi sebenarnya gini, coba bisa bayangkan deh, Abang. Di kendaraan itu sekarang hampir kita bilang presentasinya tuh bisa 50-50, 50-50 antara mechanical sama electrical. Kalau satu bengkel misalkan atau satu perusahaan itu harus mikirkan misalkan layanan itu diadakan, bagaimana dengan istilahnya investasi alat-alatnya? Benar nggak tuh? Bagaimana dengan istilahnya SDM-nya, terus trainingnya seperti apa gitu kan? Pengetahuan mereka itu gimana caranya supaya mereka emang istilahnya mumpuni di situ? Nah itu bukan sesuatu yang murah. Mungkin untuk di kita ya seperti itu. Bahkan nih mungkin perlu Abang juga ketahui, komputerisasi mobil itu
yang detail itu tidak ada sekolahannya di kita. Oh gitu. Ya, Tapi tenang aja teman-teman, kalau bengkel Auto Smash City ini udah punya badan hukum loh. Iya bang? ya kita udah ada gitu. Udah jadi Makanya CP ya? siap, udah jadi CP gitu. Jadi ini teman-teman, saya to the point aja nih, mungkin perusahaan PO bus bisa tuh, perusahaan tambang sekalian. Ya, Itu betul. daripada seumpama ada trouble di perlengkapannya, kendaraannya, pasti larinya ke bengkel resmi yang ya mohon maaf pasti cost biayanya lebih tinggi. Oke, mungkin kalau teman-teman punya gambaran gitu, ketika di servis di kita, selain kita juga ada garansi, tapi secara cost itu sangat-sangat istilahnya ekonomis. Kenapa? Karena biasanya kita tentukan tuh di angka 30%. Oke. 30%. Coba bayangin deh, kalau seandainya beli modul, misalkan harganya sekian puluh juta. Oke. Berarti bisa menghemat 70% loh 70%. dari istilahnya itu harga itu, dengan kita pastikan bahwa istilahnya barang tersebut itu kita garansikan kan. Dan garansinya kita juga nggak tanggung-tanggung kan. Kita sampai istilahnya 6 bulan kan gitu. Itu teman-teman bukan sekedar gimmick ya, bukan sekedar gimmick bahwa ini bisa hemat sampai 70%, tapi di situ kan disisipkan ada garansi. Ya, teman-teman perusahaan itu mau bekerja sama-sama kita, otomatis itu negotiable. Jadi bisa kita negosiasikan untuk bisa istilahnya presentasinya di situ. Apakah ini saling menguntungkan, apakah ini kurang cocok, itu fleksibel kok ya bang ya. Itu fleksibel. Karena kelihatan di sini itu buat acuan saja lah gitu kan. Kita buat acuan saja. Karena fleksibelnya di sini udah kelihatan dengan perseorangan. Ini kondisinya kayak gini, mau dikerjain di sini enggak? Ya silakan. Pilihan kembali ke pilihan. Itu pilihan. Gitu. Oke Bang Baim, mungkin ini sebagai informasi juga ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin memikirkan untuk penghematan kos dari perusahaannya ya. Siap. Ya betul. Dan ya maksudnya juga dari bengkel ini pengen mengembangkan sayap-sayap usahanya untuk menjadi berkembang. Karena ini teman-teman, saya udah pernah cerita dulu, bengkel ini alhamdulillah makin berkembang tiap tahun ke tahun. Makanya mau dikembangin lagi sama bos. Nah kebetulan ini langsung ownernya yang saya hadapin nih. Ya, siap. Jadi Bang Baim lagi open BO. Kasarnya. Oke Bang Baim ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya, mungkin buat teman-teman perusahaan baik pun istilahnya individu, satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu ketika kita punya kendala sama komputerisasi kendaraan, yang pertama harus dilakukan itu SOP ya. Apakah istilahnya bengkel tadi itu menggunakan tools atau special tools untuk analisa atau diagnosa si kendaraan supaya nanti tidak akan merugikan kita yang lebih besar lagi. Intinya sih seperti itu aja. Mungkin Bang. itu saja. Oke Bang Baim, terima kasih udah dijamu di sini. Siap, sama-sama. Semoga teman-teman ini informasinya bermanfaat buat teman-teman. Saya terima kasih sudah menonton teman-teman. Bang Baim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.